شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, para pengurus Nahdlatul Ulama Kedung Ringin, dan segenap para hadirin hadirat, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersama-sama membaca salawat dan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan kita, yang tidak ada satupun kebaikan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kecuali bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panjenengan melihat di desa ini ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat, maka kebaikan itu bisa dipastikan bersumber dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya yang tadi kita baca, beliau katakan, "Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Tidaklah ada sesuatu yang terpuji dalam diri manusia kecuali itu bersumber dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak sembarangan memilih orang untuk menyebut dan mencintai beliau. Sehingga siapa orang yang bisa menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, mencintai Sayyidina Muhammad, maka dialah orang-orang yang terpilih. Maka sungguh beruntung kalau panjenengan di malam hari ini para hadirin termasuk daripada hamba-hamba Allah yang terpilih. Yang saat ini yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah karena ini nikmat yang besar yang tidak ada duanya. Kemudian yang kedua, bukti syukur kita adalah semakin semangat untuk mengajak yang lainnya ikut hadir di majelis semacam ini. Dan di majelisnya para ulama, dimanapun majelisnya,
Kita ajak jangan mau hanya Anda sendiri yang menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin Anda yang saat ini hadir tanpa membawa anaknya, tanpa membawa keluarganya, atau mungkin hadir sendirian padahal menggunakan roda 4, maka sungguh sangat sayang sekali. Jika masih ada kesempatan kita untuk mengajak, maka ajaklah mereka untuk hadir ke majelis-majelis yang mulia semacam ini. Karena satu sholawat yang kita baca Allah ganti dengan 10 kebaikan, 10 pahala, 10 ampunan dosa, dan 10 diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, semakin banyak ampunan yang juga kita dapatkan, semakin banyak hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti para hadirin, di dalam mengajak berdakwah itu godaannya besar, karena setan itu tidak mau melihat kita mengajak orang lain. Seandainya kok setan tidak berhasil merusak kita, maka setan akan berusaha untuk kita tidak ajak-ajak yang lainnya agar mereka tidak menjadi orang yang baik seperti kita. Sehingga dimunculkan sama setan dalam hati bukan ajakan, ya fulan jangan hadir majelis, sudah di rumah aja nonton TV, main HP, YouTubean. Bukan itu caranya setan. Tapi setan katakan kepada kita yang sudah istiqomah hadir di majelis, sudah kamu berangkat aja sendiri, tidak usah ajak anakmu, tidak usah ajak istrimu, tidak usah ajak temanmu, nanti yang ada malah kelamaan. Dibisiki sama setan. Nanti yang ada, ya kalau temanmu menerima dengan lapang dada, diajak dia senang. Tapi kalau ternyata ketika kamu mengajaknya justru malah dia mencelamu, gimana? Alah awakmu gesek hadir majelis pengkalih, ayo saja ajak. Setan ya. Sehingga kita mikir, ya sudahlah berangkat sendiri, tidak usah ajak-ajak. Jadi setan tidak kepingin. Makanya coba kalau urusan yang berkaitan dengan majelis, setan akan berusaha keras untuk menjadikan kita gagal mengajak yang lainnya. Tapi coba kalau urusan maksiat, dengan mudahnya, rintangannya apapun pasti akan tetap berangkat. Subhanallah, tadi kita perjalanan ke sini lewat di satu tempat ada konser. Nggak macet luar biasa. Parkiran itu jauh. Mereka rela berjalan. Saya mikir subhanallah, andai majelis seperti ini. Parkir itu misal di sini acara nih, parkir mungkin 500 meter atau bahkan 1 kilo, mereka rela berjalan untuk menuju tempat konsernya. Kenapa itu dengan mudah mereka lakukan? Ya memang itulah setan. Di saat ada keinginan untuk bermaksiat, setan itu datang memotivasi. Saya undang budak lo, selak entek konsere. Semangat, orang kejer-kejeran. Sama seperti halnya jenengan mau usaha, jenengan mau buka toko, jenengan mau buka mau dagang, modal ada di tangan jenengan, tapi jenengan ragu. Bapak-bapak ragu mau jualan apa misalnya? Mau jualan makanan, mau jual nasi pecel. Modal ada, tempat yang jenengan ada di bayangan jenengan sudah ada. Cuman ragu, laku ndak ya? Laku ndaknya? Subhanallah, datang istri. Sudah Pak, bismillah. Coba aja dulu. Toh yang ngatur rezeki Allah. Yang penting kita berdagang, berjualan dengan cara yang halal. Kalau kita berusaha untuk dengan cara yang halal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Tadi ragu ini mau jualan, takut rugi gara-gara dimotivasi sama istri, akhirnya semangat. Kan gitu. Setan di saat muncul keinginan dalam hati kita untuk bermaksiat, datang itu berbondong-bondong setan tuh bisiki. Ayo sing dang budal. Eman-eman lagunya enak-enak masalahnya. Semangat berangkat. Apalagi yang pemuda-pemuda, ayo dang budal, tak ketemu jodohe. Semangat. Pergi ke konser, coba lihat seperti itu. Setan itu kalau memotivasi daripada pengikut-pengikutnya, manusia-manusia ini paling pintar setan. Tapi yang lemah ya,
adalah hati. Kalau kita punya hati lemah, pasti gampang ikuti setan. Oleh karenanya para hadirin, kita wajib bersyukur di malam hari ini karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga di waktu yang akan datang, yang insyaallah bulan depan itu masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, harus lebih semangat lagi hadirnya, karena bulan depan kita sekaligus memperingati daripada hari kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW atau Maulidan. Karena di bulan Maulid kita keliling tiap hari dengan teman-teman. Insya Allah nanti termasuk jadwalnya, jadwal tempat di mana kita rutinan setiap bulannya, ya termasuk di sini. Insya Allah kita akan sholawatan bersama, kita sama-sama menumbuhkan cinta kepada Sayyidina Muhammad di bulan yang akan datang. Nah, ini luar biasa, ada perkembangan dari bulan yang lalu, bertambah yang hadir. Bulan depan harus lebih banyak lagi yang hadir nih. Sampai ke jalan penuh nggih. Yang sekarang dipakai parkir mobil ini besok bulan-bulan depan tidak dipakai parkir mobil, dibuat jamaah semuanya insyaallah nggih. Parkir jamaah di luar sana insyaallah. Kalau konser bisa, masa dakwah tidak bisa nggih. Insyaallah bisa. Ma'asyiral hadirat hafizakumullah, kita baca sedikit nasihat daripada akhlak para ulama-ulama terdahulu nggih, yang dihadirkan oleh Imam Asy-Sya'rani, karena ini kitab luar biasa yang dulu kita kaji di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Jadi kami dahulu belajar di pondok Darul Lughah wa Dakwah. Sebelum ke sana kami belajar di Ma'had Al-Huda di Surabaya. Kemudian sambil saya pagi belajar di Madrasah Sanawiyah ya, di Madrasah Al-Khairiyah yang dibangun oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar ya, seorang waliullah ya, yang berasal dari Bondowoso dan tinggal di Surabaya, yang makamnya di dekat Sunan Ampel. Kemudian sorenya saya ngaji di Ma'had Al-Huda yang dulu diasuh oleh paman saya sendiri sebagai mudirnya. Kemudian lulus sanawiyah saya pergi ke pondok dan mondok di Darul Lughah wa Dakwah yang diasuh oleh Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, beliau adalah putra daripada Habib Hasan Baharun yang juga salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di masa hidupnya. Kemudian sekarang diteruskan putranya, yaitu guru kami Abuya Zain Baharun, yang saat ini di masa khidmah dari 2018 sampai 2023 beliau menjadi wakil daripada Suriah PWNU Jatim. Nah, jadi alhamdulillah kita punya guru-guru, punya ikatan yang sangat baik dan sangat bagus sekali dengan organisasi yang didirikan oleh guru besar umat Islam di Indonesia, yaitu Syekhona Hasyim Asy'ari. Dan semoga kita terus bisa mendapatkan keberkahan daripada guru-guru mulia kita, termasuk keberkahan daripada Syekhona Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan juga para ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, dikatakan bahwasanya mereka para salaf, orang-orang yang hidup di masa dahulu, mereka punya akhlak, di antaranya adalah adamul hasad li ahadim minal muslimin wa badlin nasihah likulli muslimin bitariqihi syar'i walidzalika sadun nas walau kana indahum hasadun la li ahadin aw ghissin lama sadu wala qabilatil muluk aqdamahum. Dan seandainya dikatakan oleh para ulama di masa dahulu, jika mereka punya hati bukan hati yang baik, maka niscaya tidak akan sejarah hidup mereka itu dikenang oleh umat, tidak akan mereka itu dijadikan panutan oleh umat. Sehingga mereka punya hati-hati yang baik, dan diantara sifat yang tidak ada dalam hati mereka, sifat buruk yang tidak ada dalam hati mereka adalah adamul hasad, tidak ada kedengkian para hadirin. Karena apa? Dengki itu sebuah penyakit yang Nabi katakan penyakit yang bisa mendatangkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan kedengkian itu akan menjadi sifat buruk dan lebih buruk daripada kedengkian-kedengkian yang lain jika kedengkian itu bersemayam dalam hati ulama, dalam hati orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Kalau sudah muncul kedengkian,
Allah langsung berpaling dari mereka. Makanya Imam Ghazali beliau mengatakan, la hasada kahasadil ulama. Tidak ada kedengkian yang lebih parah daripada kedengkian yang tumbuh di hatinya para ulama. Sehingga para ulama itu dibagi dua. Ada ulama akhirat, ya, ulama yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ada ulama usuk, ulama yang buruk. Dan termasuk tanda datangnya hari kiamat adalah mulai banyaknya bermunculan ulama-ulama yang buruk. Ustadz, dai, dia berdakwah tapi isi dakwahnya justru malah menghina Islam itu sendiri. Seorang ustadz tapi menghina Nabi Muhammad SAW. Seorang ustadz ngakunya dai tapi mengatakan salat tidak wajib, mengatakan zakat tidak wajib, mengatakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dia katakan tidak wajib, tapi ngakunya seorang ustadz. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali dengan sebutan ulama usuk. Dan Nabi katakan nanti yang paling aku takuti menyerang umatku di akhir zaman itu adalah apa? Adalah ulama usuk. Karena mereka berpenampilan seperti halnya seorang ulama yang ahli ilmu dan ahli amal, sehingga diikuti oleh umatnya Nabi. Mereka menasihati dengan baiknya cara dakwah mereka, dengan apa namanya, baiknya mereka berinteraksi dengan umatnya, dengan murid-muridnya, sehingga muridnya baik tapi gurunya tidak baik. Nah, ini sangat ditakuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian sifat dengki itu sifat yang buruk jika ada di dalam hati semua manusia. Karena apa? Dengan dengki itu para hadirin akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Dan bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, imam madhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya dipakai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, terkhusus warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdien, ya, menggunakan madhab Syafi'i. Salatnya pakai madhab Syafi'i, wudunya pakai madhab Syafi'i, dalam hal fikihnya pakai madhab Syafi'i. Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam diwannya, kumpulan syair-syair beliau, apa kata beliau? Kullul adawati katurja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu masih bisa diharapkan kedamaiannya, kecuali permusuhan yang disebabkan karena kedengkian. Tidak akan pernah selesai kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal ada tetangga yang bermusuhan dengan kita, oh ternyata gara-gara salah paham, masih mungkin untuk damai. Misal gara-gara apa? Biasanya kita ini kalau lewat depan rumah tetangga dan dia lagi ada di depan rumah, kita selalu mengucapkan salam misalnya. Kok suatu hari kita terburu-buru, tidak kelihatan nih sama tetangga yang di depan rumah, kita tidak mengucapkan salam, tersinggung ternyata tetangga ini. Tersinggung dengan perilaku kita yang lupa untuk, atau yang tidak kelihatan untuk mengucapkan salam. Akhirnya kita ngelihat ada perubahan, karena kita ingin ada kedamaian di antara tetangga, kita pun cari info, datang ke rumah tetangga ini. Pak, apa saya ada salah? Kok sampai saya lihat jenengan ini menjauh dari saya? Loh, kan jenengan yang mulai, kata tetangga. Oh, jenengan lewat ngajengi kula jenengan mboten salam. Biasanya salam, saat ini mboten salam. Loh, kapan Pak? Gitu. Oh, dek wingi katanya. Kata tetangga, oh, ya Allah ngapunten sangat. Kemarin saya tidak kelihatan Pak, terburu-buru saya. Ada kerjaan terburu-buru saya tidak kelihatan, ngapunten sangat. Bukan saya menghindari salam kepada jenengan, ndak, cuma tidak kelihatan, ngapunten sangat. Nah, akhirnya lek ngoten nggih boten napa-napa, lek ngoten. Kalau pikir jenengan sengaja tidak nyapa saya, kemudian ingin musuhan dengan saya, sudah saya menjauh. Nah, selesai, damai. Tapi kalau permusuhan yang disebabkan karena kedengkian, susah para hadirin untuk dibenahi, susah untuk diakorkan, susah untuk didamaikan, kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dengki itu menyerang semua hati manusia tidak pandang.
Menyerang semua hati manusia tidak pandang. Kadang muncul di hati seorang guru sehingga dengki kepada muridnya sendiri. Bisa jadi terjadi itu, ya. Bukan hal yang mustahil, karena dengki itu luar biasa jahatnya dengki. Seorang guru, ustadz dengki dengan muridnya. Oh, dulu ini muridnya ngaji sama dia, kemudian lulus dari pondok pesantrennya, meneruskan misalnya belajar di pondok yang lain. Semakin hari semakin alim, semakin pintar, kemudian bahkan mungkin dapat beasiswa sekolah di mana misalnya, di luar negeri misalnya, meneruskan daripada jenjang ilmu agamanya, pulang ke Kedung Ringin, pulang ke desanya, menjadi orang yang alim, yang disukai oleh umat Islam, majelisnya besar. Dan bahkan mungkin lebih besar daripada majelis gurunya. Setan datang membisikkan kedengkian dalam hati seorang guru. Kamu kalau tidak menghentikan itu dakwahnya muridmu, pasti kamu ini akan dipandang sepele sama warga. Karena apa? Dia dulu muridmu, lah kok majelisnya lebih gede. Kalau orang yang cerdas harusnya senang itu. Kalau orang yang cerdas harusnya bergembira. Kenapa? Loh, dia ini bisa mondok di tempat lain karena mondok di tempatnya. Dia ini bisa belajar nahu karena belajar darinya. Dia ini bisa baca Al-Quran karena dia yang ngajari. Sampai akhirnya dia diterima di pondok pesantren lain. Dia terima sampai dapat beasiswa karena kepintarannya ke luar negeri misalnya. Pulang ke desanya mengajarkan kepada umat dengan apa yang dibutuhkan oleh umat dan diterima oleh umat. Harusnya kita senang. Kenapa? Jariyah buat kita ini. Kalau majelis murid kita dihadiri ribuan orang, yang dapat pahala siapa? Kita. Nabi yang sudah katakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Manusia itu kalau mati terputus semua amalnya kecuali 3. Apa yang pertama kali Nabi sebut? Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat begini kok. Abuya Hasan Baharun, pendiri pondok Darul Ghawah Dakwah. Dulu muridnya di saat beliau bangun pondok tidak banyak, perhatian. Sedikit muridnya. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh putranya, muridnya ada 15.000 orang. Alumninya keluar di pondok pesantren, punya murid ribuan. Pahalanya kemana? Ya ke Abu Hasan. Makanya dikatakan oleh para ulama ketika di acara haul, ini Habib Hasan Baharun ini sekarang tinggal waktunya memetik. Kenapa? Sampai kemarin di hall yang setahun yang lalu ada satu yang mengatakan seperti ini. Kami ini sampai sering lihat ada ustadz yang banyak diikuti, ya, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Di YouTube-nya banyak pengikutnya. Cari info alumni mana? Dalwa. Nanti ketemu lagi siapa? Habib Novel Al-Idrus Solo. Alumni mana? Pernah belajar di Dalwa. Buya Yahya, pengikutnya di YouTube hampir 5 juta subscribernya. Alumni mana? Dalwa. Nanti ketemu lagi Kiai Fulan bin Fulan. Alumni mana? Dalwa. Banyak dari alumni mereka yang punya murid ribuan. Kemana pahalanya? Ya kepada yang mendirikan pondok pesantren. Pertama kali mereka belajar ilmu. Di sini, ya. Di Nganjuk ada majelis Rasul, ya. Ibu Husain bin Abu Bakar Ba'bud yang diikuti banyak, luar biasa jamaahnya. Di setiap kota ada cabang-cabang majelisnya. Alumni mana? Dalwa. Nah, ini yang perlu kita sadari para hadirin. Kalau ada kok kita punya murid lebih sukses daripada kita, harusnya kita senang, ikut gembira. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka para salaf. Al-Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik dengar dari masyarakat sekitar, kalau muridnya Syafi'i itu sekarang sudah jadi orang hebat, fatwanya dipakai banyak orang, bahkan yang hadir di majelisnya tidak sedikit manusia banyak yang hadir di majelisnya. Coba lihat apa yang dilakukan Imam Malik. Imam Malik sebagai guru penasaran, benar tidak sih muridku sukses seperti yang aku dengar? Hadir Imam Malik di majelisnya Imam Syafi'i. Hadir Imam Malik di majelisnya Imam Syafi'i. Untuk apa? Bukan untuk duduk di depan bareng Imam Syafi'i, bukan.
duduk di belakang, sembunyi di belakang tiang, kepingin tahu kira-kira muridku ini bagaimana beliau menyampaikan daripada dakwahnya sampai disukai oleh banyak umat. Gurunya datang ke majelisnya muridnya, bukan untuk duduk di depan kemudian dikasih waktu sama muridnya untuk berbicara, enggak, datang sebagai jamaah. Ini kiai datang ke majelisnya murid sebagai jamaah. Ini Imam Malik ya, datang ke majelis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya, dengarkan tausiahnya Imam Syafi'i, benar-benar mengagumi Imam Malik. Gurunya kagum, hebat muridku ya. Kemudian beliau tulis di tiang ya. Nah, ini kan ada tiang seperti ini ya. Imam Malik itu nulis di tiang di tempat majelisnya Imam Syafi'i. Apa yang beliau tulis? Man arada ilman nafis fa'alaihi Muhammad bin Idris. Siapa yang kepingin dapat ilmu yang berharga, maka hendaknya dia melazimi majelisnya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Coba dipuji sama gurunya. Nah, kalau kita sekarang kadang melihat santrinya lebih sukses, awas ya, ojo sok megaya. Eling sing datosnya awakmu pinter ke aku. Ingat dulu kamu belajar sama aku. Sekarang masih ada pondok pesantrenmu nih, majelis kiaimu nih masih ada di sini. Jangan sok-sokan bikin majelis. Akhirnya apa? Muridnya karena dengar apa yang dikatakan oleh gurunya tidak berani bikin majelis. Nah, makanya kata para ulama, yang menghambat tersebarnya dakwahnya Nabi Muhammad ini adalah terkadang ada ketawaduan yang bukan pada tempatnya, atau ada kiai, ustadz, dai yang sudah sepuh atau yang sudah lama berjuang dalam dakwah, melihat ada pejuang baru, ada dai baru, ada ustadz baru muncul disikut. Nah, inilah hambatan dakwah. Tawadhu bukan pada tempatnya. Gimana? Misal adalah alumni pondok pesantren yang sudah lulus, ilmunya luar biasa, kemudian diingatkan sama kawan-kawannya, kamu ini di pondok pinter, hafalan paling cepat, alfiyah sudah di luar kepala, Al-Quran di luar kepala, lu mulai neng omah kok orang ngajar belas ki piye to? Sebenarnya saya tuh kepengen ngajar, tapi masih ada kiai sepuh, masih ada kiai sepuh. Ini namanya tawadhu bukan pada tempatnya nih. Tawadhu bukan pada tempatnya. Kalau seandainya hal ini adalah hal yang dibenarkan, pasti dulu sahabat ketika mau berdakwah mereka akan katakan masih ada Nabi Muhammad. Kan gitu. Tapi ternyata apa? Coba lihat kaum Ansor, mereka para sahabat yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Apakah mereka pertama kali tersebarnya dakwah Islam di sana langsung melewati daripada dakwahnya Nabi Muhammad? Tidak, lewat perantara, lewat murid-muridnya Nabi Muhammad. 6 atau 7 orang itu yang datang ke Mekah, kemudian diajak untuk masuk Islam sama Nabi Muhammad. Mereka kembali ke Madinah. Dari 6-7 orang inilah mereka berdakwah satu persatu ke desa-desa, kampung-kampung, sampai banyak umat Islam yang masuk Islam di kota Madinah. Penduduk Madinah yang masuk Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Makanya kalau jenengan baca sejarah, ketika Nabi Muhammad datang dari Mekah menuju Madinah, banyak sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat Ansor yang mereka tidak bisa bedakan dari kejauhan yang datang 2 orang, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Mereka itu bertanya-tanya, yang Nabi Muhammad yang mana? Kenapa? Karena mereka Islamnya bukan di tangannya Nabi Muhammad, Islamnya di tangan muridnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Sayyidina Abu Bakar memayungi Rasulullah SAW dengan salnya, dengan ridanya, dengan surbannya, dengan kain yang dia bawa, barulah mereka sadar pasti yang memayungi adalah Sayyidina Abu Bakar, yang dipayungi adalah Rasulullah SAW. Indah akhirnya dakwahnya. Nah, sehingga ini para alumni pondok pesantren tidak ada kata tawadhu kemudian mengatakan masih ada kiainya, masih ada ustadz yang lebih sepuh di sini. Ini yang pertama, tawadhu bukan pada tempatnya. Yang kedua, kurang ajar ini. Nah, kenapa saya bilang kurang ajar? Berarti dia sama dengan minta engko lek wis ora enek. Nah, kalau sudah sudah meninggal baru saya mau dakwah. Ini sama dengan doakan kiai sepuhnya ndang mati, berarti kan kurang ajar ini. Nah, ini perlunya dibenahi. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang membantu dakwah di kampung kita, desa kita,
atau mungkin di kota kita lah, atau di daerah yang berbeda desa dengan kita, jangan kita tuh merasa tersaingi. Ingat, yang perlu kita sadari itu, yang jadikan orang hadir di majelis kita ini bukan kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Yang gerakkan kaki panjenengan menuju majelis ini Allah. Bukan, oh hebatnya kita, oh ini karena kiainya, bukan. Karena Allah yang mengarahkan, karena Allah yang menggerakkan. Sehingga jangan pernah takut santrinya atau jamaahnya berpindah atau habis. Kalau memang kita punya hati ikhlas, pasti Allah yang akan kirimkan. Makanya kata guru kita itu, ketika dulu saya lulus pondok pesantren, saya minta doa kepada guru saya. Ya syekhi, wahai guruku, doakan, saya kepingin memulai terjun di dunia dakwah. Apa kata guru saya? Sudah siap. Kata guru saya, tanyanya, sudah siap? Apakah kamu sudah siap? Saya bilang, sambil belajar wahai guru. Kalau dibilang saya ilmunya banyak, tidak ada ilmunya. Sambil belajar. Ya bukan, kata guru saya. Bukan ilmu yang saya tanyakan. Sudah siap? Sudah siap apa? Sudah siap untuk mendapatkan rintangan-rintangan dakwah? Sudah siap untuk diganggu? Sudah siap untuk difitnah? Sudah siap untuk dicaci? Kalau sudah siap, silahkan mulai berdakwah. Bahkan Habib Umar bin Hafid itu beliau mengatakan, kalau ada ustadz, kiai, habib dakwah, kok dakwahnya mulus, lancar, tidak ada yang ganggu, tanyakan hatinya, ikhlas tidak dia itu. Tanyakan hatinya masing-masing, ikhlas apa tidak. Kenapa? Lu Nabi Muhammad diganggu, para hadirin. Siapa kita yang dakwahnya tidak diganggu gitu loh. Nabi Muhammad ini dakwah, berceramah, ya. Nabi Muhammad mengajak itu orang-orang kafir untuk masuk Islam. Apakah kemudian mereka langsung semuanya masuk Islam? Tidak. Bahkan pernah satu hari Nabi Muhammad itu berdakwah, para hadirin, menyampaikan nasihat kepada mereka penduduk Makkah. Apa yang Nabi dapatkan? Ada satu orang kafir, dia ambil pasir di tangannya, kemudian dilemparkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Lagi dakwah Nabi Muhammad, dia ambil pasir, lempar ke wajah Nabi Muhammad. Coba kalau kita datang disambut, ya, jamaahnya berdiri, ya, disalami, ya, kemudian duduk, dikasih kursi ini luwih empuk timbang sing liyane. Nabi Muhammad tidak seperti ini. Kemudian kita baru difitnah sedikit, baru didengki sedikit sama orang, baru dikatakan ini, dicaci itu, kemudian kita kendor dalam berdakwah. Siapa kita? Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Allah, dakwahnya penuh dengan rintangan. Masuk ke kota Taif, dilempar batu, dikatakan gila sampai berdarah kening Nabi. Kemudian apakah Nabi marah? Malaikat itu yang ngelihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, marah malaikat itu. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah memerintahkan kami, para penjaga-penjaga bukit di Taif ini, untuk mengangkat bukit-bukit ini dan dihantamkan kepada mereka ahli Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Aku berharap mungkin saat ini mereka yang tidak beriman, siapa tahu besok anaknya yang beriman, siapa tahu besok cucunya yang beriman. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum sadar. Kalau seandainya Nabi katakan, ketika malaikat menawarkan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah perintahkan kami mengangkat bukit ini dan kami hantamkan ke hadapan mereka. Kok Nabi katakan, ya wis dang, wis dang muncalan bukitnya, dang mati kabeh. Tidak ada kota Taif sekarang itu. Coba, kota Taif sekarang semuanya mayoritas umat Islam. Sebab apa? Dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk di kota Taif mendakwahkan Islam, dilempari batu, dikatakan gila. Bahkan yang mereka, dan uniknya lagi para hadirin, dalam kisah Nabi Muhammad dilempari batu di Taif itu, yang diperintahkan untuk melempari batu itu adalah anak-anak kecil. Kalau jenengan lihat di sejarah itu, kenapa kok anak-anak kecil? Kenapa kok tidak mereka yang tua-tua yang melempari Nabi Muhammad dengan batu? Karena sebenarnya ada di hati mereka itu keraguan, Mas. Muhammad ki nabi tenanan apa ora sih? Wis timbangane aku sing dosa, lek aku pas salah bahaya nih, nggih. Lek aku pas salah di mata Tuhan aku akan bahaya. Mending anak-anakku kecil-kecil mereka dimaafu, ya. Berbuat salah ndak kena dosa. Akhirnya anak-anak kecil yang disuruh. Ya. Coba
Dan di antara penyebab penghalang yang menjadikan hati mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad adalah kedengkian. Orang-orang Yahudi itu. Coba, kenapa orang Yahudi tidak mau masuk Islam? Padahal yang paling getol sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, yang paling semangat menyuarakan akan datang Nabi akhir zaman adalah orang Yahudi. Tapi giliran Nabi akhir zaman datang sungguhan, Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak mau beriman kepada Nabi adalah orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kenapa coba? Karena dengki. Orang-orang Yahudi itu maunya Nabi akhir zaman yang mereka sampaikan kepada masyarakat itu, yang mereka dapatkan dari kitab-kitab terdahulu. Orang Yahudi itu kepingin Nabi akhir zaman diutus dari bangsa Yahudi. Diutus dari bangsa Yahudi. Kok ternyata sama Allah diutus dari bangsa Arab. Tidak terima orang Yahudi. Akhirnya apa? Semua bukti-bukti yang menjelaskan tentang datangnya Nabi akhir zaman, dan itu semuanya sifat-sifatnya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, mereka hilangkan, mereka musnahkan. Ya sama seperti kejahatan-kejahatan yang terjadi di beberapa negara. Kalau kepingin tidak terbongkar, ya buktinya dihilangkan kan gitu. Nah ini orang Yahudi seperti itu, buktinya dihilangkan supaya apa? Masyarakat menganggap ini bukan Nabi, dan mereka mulai menyuarakan Nabi yang sungguhnya itu nanti dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Nah, ada kedengkian dalam hati, rusak. Kalau sudah ada kedengkian dalam hati, rusak. Kata guru saya, sudah siap belum difitnah, sudah siap belum dicaci, sudah siap belum diganggu majelisnya. Kemudian beliau juga mengatakan, yang terpenting dalam membuat atau berdakwah itu mendirikan satu majelis, mendirikan pondok pesantren, mendirikan daripada lembaga-lembaga dakwah untuk memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad. Yang paling terpenting adalah satu, apa itu? Tanamkan nur dalam majelis, tanamkan cahayanya Allah dalam majelis. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asi, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah nur, cahaya Allah. Kalau majelismu sudah Allah tanamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya itulah yang akan menjadi magnet bagi siapapun yang akan hadir di majelismu. Coba lihat, ada para kiai-kiai kita yang majelisnya besar-besar, bahkan sampai mereka sudah meninggal, yang hadir di acara haulnya semakin banyak. Yang hadir di acara haul luar biasa. Ada haul Sunan Ampel di Surabaya. Yang hadir dari mana? Dari luar negeri, bahkan bukan hanya dari Jawa Timur, bukan hanya dari Indonesia saja, dari luar negeri hadir. Entah nanti bulan November ada haul pengarang maulid yang kita baca, haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Solo. Coba lihat yang hadir, saking banyaknya yang hadir itu, kalau mau hadir ke sana parkir sudah berkilo-kilometer dari majelis. Kita hadir ke sana cari penginapan, dapat penginapan 15 km dari majelis. Jadi untungnya bawa kendaraan sendiri, tidak bawa kendaraan sendiri bingung. Itu parkir ke acara, jalan kira-kira 1,5 kilo atau 2 kilo baru sampai di tempat acara, itu pun yang paling belakang sendiri, dengan panjangnya acara yang luar biasa. Siapa yang menjalankan mereka hadir di tempat seperti itu? Allah. Kenapa? Karena ada nur yang sudah ditanamkan oleh beliau, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau sudah mengisyaratkan itu. Nanti suatu hari maulidku ini ketika dibaca akan didatangi orang yang berjumlah banyak sekali. Sudah nyata. Allah buktikan itu. Di masa Covid kemarin diumumkan, dibuat pamflet, di-share di media-media sosial. Haul Solo tahun ini ditiadakan. Coba. Tetap yang hadir luar biasa membludak ke sana. Padahal sudah dikatakan tidak boleh hadir. Jangan hadir, cukup di rumah masing-masing. Tetap berbondong-bondong yang hadir. Yang tadinya jalan tidak ditutup, akhirnya tutup gara-gara apa? Jamaah pada datang semuanya. Kemarin kita lihat beberapa hari yang lalu haul Abu Ya Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Darul Ghawah Dakwah tempat kami belajar, yang diadakan di Istiqlal di Jakarta. Coba yang hadir berapa? Yang hadir 500.000 orang yang hadir. Takmirnya sendiri, ketua DKM-nya yang mengatakan perkiraan yang hadir 500.000 orang. Apakah semua 500.000 orang itu muridnya beliau? Bukan. Habib Husain Ba'bud
Kediri bawa rombongan 4 bis kemarin kalau tidak salah. Apakah 4 bis itu semuanya muridnya Abuya Hasan Baharun? Bukan. Tidak semuanya muridnya Abuya Hasan Baharun. Yang hadir ya ada alumni, banyak alumni yang hadir. Tapi lebih banyak lagi yang bukan alumni. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang tidak pernah mengenal sosok atau biografi daripada yang dihauli. Tapi kenapa mereka bisa hadir? Allah yang gerakkan. Kenapa? Karena ada nur, ada cahaya yang sudah Allah tanamkan dalam lembaga-lembaga mereka, majelis-majelis mereka. Maka itu yang perlu ditumbuhkan para hadirin. Sehingga hati-hati dari penyakit dengki gitu. Kalau sudah dengki itu bersemayam dalam hati, rusak semuanya. Guru bisa dengki kepada muridnya, murid bisa dengki kepada gurunya, orang tua dengki kepada anaknya. Kemungkinan terjadi kira-kira banyak itu. Dan kami dapati sendiri seorang anak yang datang kepada kami dan bercerita bahwasannya orang tuanya itu kalau lihat usaha anaknya sukses tidak senang, karena kebetulan usahanya sama gitu. Ya Pak, bapak sama anak ibarat dodolan ini sama-sama jualan pakaian. Kalau misalnya napa niku besi, misalnya sama-sama jualan besi misalnya, anaknya lebih rame, bapaknya tidak terima. Coba, padahal anaknya sendiri nih, bukan tetangganya, anaknya sendiri, dan tokonya tidak jejer lagi. Cuman kenapa? Oh, anak saya kok mobilnya lu apik itu Kak, aku kurang ajar anakku ya. Banyak itu terjadi banyak. Atau sebaliknya, anak dengki sama orang tuanya, ngelihat orang tuanya lebih ramai. Kenapa sih orang-orang ini kok beli ke bapak saya? Kenapa sih kok beli ke ibu saya? Padahal harga saya lebih murah daripada bapak dan ibu. Nah, coba, kalau sudah dengki, ya, semuanya akan habis dimakan. Ya. Seorang suami lihat istrinya, penghasilannya lebih besar, pegel hatinya. Ya. Si istri ngelihat suaminya pekerjaannya sukses, tidak suka. Ya. Apakah bisa terjadi? Bisa. Semuanya. Jangankan urusan dunia, urusan agama saja masih penuh dengan, kadang masih dipenuhi dengan kedengkian, apalagi urusan dunia, urusan akhirat masih ada yang dengki. Nggih. Ngelihat ada ustadz bikin pondok pesantren, yang sini dengki. Ya. Ada pondok baru dibuat di daerahnya, panas. Ya. Bahkan kadang difitnah. Ya. Wah, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi. Ojo hadir. Wah, sudah banyak kisah seperti ini. Nah, kenapa dengki? Hanya dengki itu bahaya sekali. Ya. Kalau sudah menyerang masuk ke dalam hati manusia, hancur sudah. Dan kemudian apa bahayanya dengki? Orang yang dalam hatinya ada kedengkian, semua pahalanya habis. Nabi yang mengatakan, iyyaka wal hasad, hati-hati dari penyakit dengki. Fa innal hasada, karena sungguhnya penyakit dengki itu takulul hasanat kama takulun narul hatab. Karena sungguhnya penyakit dengki itu bisa memangkas daripada amal kebaikan kita, pahala kebaikan kita, sehingga habis seperti halnya api yang memakan habis kayu bakar. Begitulah dengki. Jadi kita sudah susah payah, mending kalau kita ini punya ibadah banyak, para hadirin nggih. Ibadah kita niki namung apa? Yang wajib-wajib saja kada. Haji seumur hidup kita namung sekali kada nggih. Kemudian dengki habis semuanya. Dan dari dengki ini akan muncul penyakit lain, benci. Kalau sudah dengki akan muncul benci. Coba misal ya, kok ada orang ya, ada satu orang dengki kepada tetangganya, iri dia sama tetangganya. Apa sih dengki itu? Dengki itu adalah melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, hati kita merasa tidak nyaman dan mengharap bahkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu dengki. Kita punya tetangga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beli mobil, dia beli mobil, panas hatinya, nggih. Kurang ajar pamer mobil, padahal bukan pamer, mobil tempatnya di depan, nggih. Diomongi pamer, coba. Ya masa jenengan lek tumbas mobil jenengan lebetne lemari, nggih. Napa saged ta? Nggih saged lek mobil-mobilan, nggih. Pamer mobil kurang ajar.
saben dinten dilapi mobil ini, emang tempatnya di depan. Dia kepingin, namanya orang punya mobil baru ya pasti gitu. Manusia, wataknya manusia, lek anyar itu pangkat dilapi terus nggih. Segala hal itu ya. Nikah kadang ya. Nikah manten anyar, boy sayang-sayangan sama istrinya. Gitu kan? Kenapa sih anyar? Coba lek wis dados manten lawas. Napa nggih sayang-sayangan? Nah, boten mbok nggih. Boten sayang lek nyeluk mbok nggih. Ya, terus apa namanya? Jenengan lek enggak ada HP anyar, coba gimana? Oh, dibuka terus HP. Ndak berhenti-berhenti diajak apa? Ibu lewat ning sampinge ora ngerti belas nggih. Sudah kayak kuntilanak lewat yang ndak kerasa nggih. Kenapa HP-nya baru? Tapi coba kalau HP-nya sudah lawas nggih. Bah tiba bolak-balik layare pecah lah wis, kan ngoten. Oh, wis lawas. Karena itu wataknya manusia. Tapi karena kita ada kedengkian, kita tuduh pamer. Mandar hilang mobilnya, kan gitu. Sudah sudah fitnah, orang tidak pamer dibilang pamer, doakan jelek lagi. Nah, kenapa muncul doa jelek? Karena benci. Sebab apa bencinya tumbuh? Karena dengki. Yang kebetulan yang ngelihat adalah apa namanya, seorang suami ngelihat tetangganya punya mobil baru, pegel dia. Tidak lama istrinya datang dari pasar. Suaminya cerita, bu, coba lihat tetangga kita, Bu, punya mobil baru. Dilihat sama istri, oh iya Pak, lawak itu kapan Pak, nggak ada mobilnya. Wes Bu, tenang sih. Paling ya utang itu, macam-macam, paling korupsi, gitu. Paling pesugihan paling, ya, nuduh, fitnah macam-macam, ngerasani habis sudah semua. Sudah dengan dengki saja habis, pahala kita ditambah dengan ngerasani lagi. Ya, kalau sudah dengki pasti ngerasani. Ya. Kalau sudah kita ada kedengkian dalam hati pasti ngerasani. Ya. Siapapun itu, ya. Dalam hal apapun itu dengkinya pasti akan mudah ngerasani orang yang dia dengki. Oleh karenanya hati-hati para hadirin, jangan sampai ada kedengkian tumbuh di hati kita. Jika ada kedengkian dalam hati kita, tanda kalau kita tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak mungkin dengki. Ya. Kemudian Al-Imam Ali Al-Khawas beliau mengatakan, man akhlasa amalahu lillahi ta'ala ja'alallahu azza wa jal qulubal mu'minin tukhlusu fi mahabbatih. Barang siapa yang dalam hal beramal, nah ini juga cocok buat pegangan bagi para pejuang-pejuang dakwah. Man akhlasa amalahu, barang siapa yang ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan di dalam hati kaum mukminin itu adalah cinta kepada mereka yang ikhlas. Jadi kalau kula panjenengan dalam berdakwah kok ikhlas, tidak usah khawatir. Yang bakal menumbuhkan cinta dalam hati para jamaah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada siapa? Cinta kepada gurunya yang ikhlas. Cinta kepada kita yang ikhlas kalau emang kita ikhlas. Tapi sebaliknya, wa amma man labisa fi dinihi, dan barang siapa sing namung model tok seakan-akan tiyang ikhlas nggih, oh kiai, ustad, habib, oh pasti ikhlas iki, tapi hatinya ada ikhlas sebenarnya nggih. Lek enten jamaahane dugi teng majelis kiai lintune pegel nih, waduh, jamaah saya itu murid saya kok masuk ke majelis sana nih, kurang ajar nih, murid tidak punya adab seperti ini nih. Tidak pernah tidak bersyukur dengan guru yang ada, masih nyari guru yang lainnya. Tidak ada seperti itu ya. Dakwah itu tidak seperti itu. Contoh lagi nih Imam Syafi'i ini ya. Imam Syafi'i itu cerdas para hadirin. Saking cerdasnya sampai gurunya niku nggih, gurunya itu yang menyarankan untuk pindah guru. Saking cerdasnya niku. Pun mentok sudah nggih. Kenapa? Imam Syafi'i kalau baca kitab nggih, seperti ini baca kitab nih nggih. Yang kanan dibaca, yang kiri ditutup para hadirin. Kenapa? Kalau ditutup kelirik setitik langsung hafal kabeh. Ya Pak. Kelirik sedikit ini, yang di kiri kelirik ini hafal langsung masuk di. Dan beliau itu kalau keluar rumah, beliau disumpel telinganya. Kita tahu disumpel nggih. Nah, disumbat nggih. Nah, ditutup telinganya pakai sesuatu. Kenapa? Takut kalau pas lewat ada sekelompok orang yang sedang berbicara, maka apa yang dibicarakan mereka jika terdengar di telinganya Imam Syafi'i langsung hafal. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa. Umur 7 atau 8 tahun sudah hafal Quran. Anak kula panjenengan 7-8 tahun hafal napa kira-kira?
Hah? Apal apa? Apal artis Korea. Nggih. Apal pemain bola. Anak-anak kita kadang nggih wong tua ini bangga bisa nggih. Malah didukung, bagus dukung tim ini nak ya. Bagi sinten nak, malah dites sama orang tuanya kadang nggih. Nah, ini Imam Syafi'i 6, 7 atau 8 tahun sudah hafal Quran ya. Kemudian umur belasan tahun sudah menjadi mufti. Apa mufti itu? Seorang ulama yang sudah mencapai derajat bisa bisa berfatwa. Umur belasan tahun. Nggih, umur belasan tahun. Anak panjenengan ngantos SMP, nggih. SMP lu sudah bisa berfatwa. Bukan bisa ceramah loh. Ini like ceramah nggih. Napa niku anak kecil bisa ceramah nggih. Ini bukan hanya ceramah, berfatwa. Ditanya hukum apapun pasti bisa jawab. Imam Syafi'i. Kemudian belajar beliau dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Dan Imam Sufyan berkata kepada Imam Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, mulai besok belajarlah kamu kepada Imam Malik. Malah disuruh pindah. Suruh pindah. Kalau kita sebagai kiainya dengar santrinya mau pindah pondok itu gergeten. Bahkan mungkin kadang kita tanya, kenapa kok pindah? Wong apa bodoh-bodoh pondok pesantren ini, karena gitu ya. Bahkan kita berusaha untuk menghalangi, padahal ya maksudnya anak ini kalau diridhoi, kalau emang tidak ridho gurunya ya dia akan tetap, cuman kadang diembel-embeli dengan ditunjukkan kedengkiannya. Ini Imam Syafi'i disuruh sama gurunya belajar ke Imam Malik, pergi ke Imam Malik, disuruh sama gurunya belajar ke Imam Malik. Itu awal mula Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Sampai di tempatnya Imam Malik, bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i itu bingung, tidak tahu rumahnya Imam Malik ini di mana. Akhirnya tanya kepada salah seorang yang di situ dia itu punya jabatan, ya, anggaplah pejabat nih, misal napa nih, kepala desanya, napa bupatinya, ya, tanya, wargamu yang namanya Imam Malik niku rumahnya di mana? Saya itu kepingin ke sana. Apa kata pejabatnya? Wahai Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, kalau kamu mau ke Imam Malik, jangan ajak saya. Saya paling tidak berani datang ke rumahnya Imam Malik. Kalau kamu mau berangkat ke sana, tidak usah ajak saya. Kamu tak kasih alamatnya, berangkat atau dewe. Kenapa? Pejabatnya takut sama Imam Malik. Karena Imam Malik itu tegasnya luar biasa. Kalau itu yang hak, dikatakan hak sama Imam Malik. Sampai pejabatnya takut sama, tidak berani. Ya. Menjumpai Imam Malik itu tidak berani, pasti akan dihabisi nanti. Ya. Dihabisi awakmu ojo korupsi, ya, itu pasti. Ya. Ajak nipu rakyat, nilai kampanye gaya nih, top markotop giliran wis daji lali kalau rakyatnya. Nah, dihabisi, tidak berani. Pejabat itu datang ke rumah Imam Malik tidak berani. Akhirnya berangkat sendiri Imam Syafi'i. Datang sampai di rumah Imam Syafi'i, ya, Imam Malik. Kemudian dibukalah pintu, yang buka santrinya Imam Malik. Kemudian ditanya, ada hajat apa engkau kesini? Saya ingin belajar kepada Imam Malik. Siapa namamu? Namaku Muhammad bin Idris. Tunggu sebentar, saya akan sampaikan kepada guruku. Sampaikan sama santrinya kepada Imam Malik. Wah Imam, ada seorang pemuda yang datang ingin belajar darimu, namanya Muhammad bin Idris. Apakah kau izinkan? Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada Muhammad bin Idris, kalau mau nyantri kepadaku, mau jadi santriku, dia harus hafal terlebih dahulu kitabku. Katakan kepadanya, dia harus hafal terlebih dahulu kitab karanganku, kitab Muwatta, kitab hadis, harus hafal dulu. Akhirnya santri ini menyampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, kata guruku Imam Malik, kalau kamu ingin belajar kepada beliau, kata beliau harus hafal kitab Muwatta dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Sudah hafal saya. Ini belum nyantri saya Imam Malik, kitab Imam Malik ya sudah hafal. Saking cerdas Imam Syafi'i. Coba. Ini ibarat ada orang daftar mau masuk pondok Darun Najah atas Hili. Daftar ke Ustaz Asar, Ustaz saya mau mondok ke jenengan. Oh ya sudah, sebelum mondok di sini kamu harus bisa menguasai metode-metode tasili. Kemudian santrinya ngomong, sampun hafal sedaya kula tat. Nah, coba. Oh, bangga ya. Wah, enak ya. Diajari setilut pun jadi ustaz nih. Bantu di pondok pesantren. Coba itu Imam Syafi'i itu. Belajar dari Imam Malik, jadi orang yang hebat. Sampai ditulis tadi sama Imam Malik, laula
arada ilman nafis fa alaihi Muhammad bin Idris. Di tiang tadi yang kisah pertama, siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang berharga maka lazimilah majelisnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak lama Imam Syafi'i mendapati tulisan itu di tiang. Lihat, kok ada tulisan di tiang majelis ini. Dibaca sama Imam Syafi'i. Man arada ilman nafis fa alaihi Muhammad bin Idris. Hafal. Imam Syafi'i itu hafal. Ini pasti tulisannya guruku ya. Tulisannya kiaiku. Ditulis lagi di bawahnya. Laula Malik la yakunu dzalik. Kalau bukan karena jasanya Imam Malik tidak mungkin aku jadi seperti ini. Ya, Pak. Guru sama murid saling muji indah, tidak saling rebutan murid, rebutan majelis, rebutan dakwah. Nah, sekarang tidak masuk akal. Kalau kita dakwah rebutan tidak masuk akal. Kenapa? Misal ini semuanya para ustadz di sini. Semuanya pejuang dakwah. Yai Hudori punya majelis. Junudu Rasulullah. Ya. Yai Hudori sebulan punya hari 30. Ya namanya. Saya sebulan juga punya hari 30. Kalau sak Nganjuk ini yang boleh dakwah hanya saya saja. Kemudian saya lihat Yai Hudori, ojo dakwah loh. Nganjuk kotaku. Misalnya ngoten, misal ngoten. Sekarang yang jadi pertanyaan, di Nganjuk ini ada berapa desa? Kecamatannya berapa di Nganjuk? 21. Berarti desanya lebih 30 desa, lebih 30 desa. Lah sekarang kalau setiap desa ngadakan rutinan di malam hari, sedangkan saya punya waktu 30 hari, apa cukup waktu saya? Tidak cukup. Sehingga butuh bantuan beliau. Supaya apa? Dakwah Nabi ini tersebar rata di seluruh kota Nganjuk. Butuh dakwah yang apa? Ustadz yang lainnya. Oh, ada ustadz yang kalau dakwah itu tidak kuat malam-malam, sehingga tidak bisa yang jauh-jauh. Ya sudah, dia dakwah di bagian yang dekat-dekat. Oh, ada ustadz yang masih kuat tenaganya, bisa dakwah jauh. Dibagi rata, enak para hadirin. Tugasnya terbagi rata, enak, dan bahkan saling mencintai. Coba kita posisikan diri kita sebagai jamaah, sebagai murid. Kalau kita hadir satu majelis, yang satu panggung itu ada para habaib, ada para kiai, para ustadz kumpul semuanya. Kira-kira ngelihatnya adem apa tidak kira-kira? Ada. Masyarakat loh yang hadir ngelihat tok sudah adem. Lah kalau sudah kiainya bermusuhan, ustadznya bermusuhan, habibnya bermusuhan, umatnya bingung. Loh katanya tidak oleh musuhan, tapi loh kok malah musuhan, kan bingung, bingung. Makanya dikatakan kalau sudah kedengkian itu menjamur di hati ulama, hancur sudah. Umat pun akan ikut hancur. Imam Ghazali mengatakan rusaknya rakyat itu karena rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat karena rusaknya ulama. Jadi semuanya ada hubungannya. Kalau kita kepingin rakyatnya, kita kepingin pejabat kita baik, ya ulamanya harus baik dulu, harus damai dulu ulamanya. Tidak gampang mencaci, tidak gampang menjatuhkan, tidak gampang gembosi. Kemudian nanti pejabatnya akan baik. Pejabatnya akan mulai menyadari kalau mereka butuh pembimbing. Nah, setelah pejabat yang ngasih contoh, oh niku lho Pak Bupati wae hadir neng majelis, masa awak dhewe ndak hadir. Nah, akhirnya rakyatnya pun juga ikut hadir. Indah akhirnya. Makanya dulu itu dikatakan di sini, kenapa terkadang ada di antara mereka, bahkan di Indonesia, coba lihat, yang jadi adipati pertama biasanya rata-rata ulama. Coba rata-rata ulama yang jadi adipati pertama Ponorogo seorang ulama. Nganjuk juga ulama. Pemimpin pertamanya. Kenapa mereka jadi pemimpin? Apakah mereka kepingin tergiur dengan jabatan? Bukan. Karena mereka faham kalau sudah yang mimpin orang yang berilmu, pasti akan tentram semuanya, pasti akan aman semuanya. Semuanya harus dasari dengan ilmu. Dalam hal apapun itu, dagang, mau kita bermuamalah, mau nikah, harus ngerti semua ilmunya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke pasar ketika menjabat menjadi khalifah. Sayyidina Umar datang ke pasar, teriak Sayyidina Umar. Apa yang diteriakkan sama Sayyidina Umar? Barang siapa yang tidak pernah belajar ilmu agama tidak boleh masuk ke pasar ini.
Yang ratau ngaji tidak boleh masuk ke pasar. Coba, kira-kira lek kepala desa ning ngoten diterima apa dikeroyok kira-kira? Dikeroyok nggih. Sayyidina Umar bin Khattab. Yang tidak pernah ngaji ilmu, tidak ngerti ilmu perdagangan, tidak ngerti ilmu halal haram, tidak boleh masuk ke pasar. Mau dia jualan atau mau dia pembeli tidak boleh. Semuanya harus belajar dulu supaya tidak ada tipu menipu di pasar, tidak ada dengki mendengki di pasar. Akhirnya indah, semuanya berjalan dengan damai. Kalau misalnya yang sini dagangannya laris, yang sana sepi, datang pembeli, dikasih pesan sama mereka, kamu mau beli apa? Mau beli lombok? Saya mau beli lombokmu ini loh. Ini lombok saya, alhamdulillah dari tadi pagi sudah laku banyak. Itu loh, tetangga saya itu belum ada yang laku. Sama, kulaannya sama-sama saya, harganya sama-sama saya. Jangan beli di sana saja. Oh kan enak itu, oke? Kadang kalau kita tidak ada seperti di pasar kita, ada seperti di pasar kita. Saya ngantar malah rebutan. Gue lihat tetangganya tawar menawar dengan pembeli. Bu, kenapa bu? Kok kata aneh alot ngoten? Kok kata aneh sorong ngoten? Apa tawar menawari? Niki loh, begini kok cek larang ya. Sini. Itu loh, punya saya lebih bagus, lebih murah daripada dia. Haram itu. Kok ternyata orang itu pindah ke toko kita, beli dari barang kita, hasilnya haram. Loh kan saya jualannya halal. Cara kita mengambil pedagang orang itu loh, pembeli orang itu loh. Itu yang dilarang sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, la yabi' ba'dukum bai'a ba'd. Tidak boleh kita itu merebut dagangan pembeli orang. Kalau dia sudah mau beli ke toko orang, jangan kamu sok-sokan menawarkan seakan-akan kamu lebih murah, diturunkan sama kamu harganya dingepreskan. Dia ngambil untung 15.000. Ya sudah, saya tak ngambil untung 10.000 aja. Bu, sini bu, saya dagangan saya, sarung saya ini 50.000. Di sana berapa? 55 gitu. Saya 50.000. Pun jangkep, enggak usah susuk-susukan. Akhirnya tergiur dia ke sini. Haram. Kita makan haram kita. Ayyumalah min nabata min haram fannaru aula bih. Daging siapa yang tumbuh dari makanan yang haram, tempatnya neraka. Hati-hati. Coba, pentingnya belajar ilmu para hadirin. Jadi kalau kita ikhlas, Allah akan jadikan orang-orang itu cinta kepada kita, sehingga tidak perlu kita khawatir ya. Jadi hati-hati para hadirin, jangan sampai ada kedengkian dalam hati. Pangkas. Caranya gimana memangkas hati yang berisi kedengkian? Caranya yang pertama, doakan orang yang Anda dengki. Doakan orang yang Anda dengki. Oh kok jenengan ngelihat tetangga punya mobil baru, jenengan panas hatinya, berarti ada kedengkian itu. Oke, berarti ada kedengkian. Nanti malam tahajud jenengan doakan, ya Allah, jenengan paling lancar rezeki tonggoku niku ya Allah. Jenengan tambah malih mobil sing kathah ya Allah. Nggih sambil gregeten titik mboten napa-napa. Nggih. Loh kok malih didungakne to, Beb? Tambah panas aku, Beb. Itu caranya setan tuh bisikkan di hati kita itu supaya apa? Supaya kita benci dengan dia. Sekarang kita lawan setannya dulu. Ya Allah, dia yang benci dengan majelis saya, yang mengatakan, yang menuduh saya akidahnya bukan aswaja, ya Allah, lebih besarkan lagi majelisnya ya Allah. Lebih banyakkan muridnya ya Allah. Makmurkan majelisnya ya Allah. Kenapa kita seperti itu? Yang pertama, setan dengar kita doa niku pegel. Iki piye to wong iki? Waras ora jadi setan. Tanggane duwe mobil anyar. Awake pegel, atine pegel, kok malah didongakno tambah mobil anyar malih. Sudah, setan berhasil pergi dari kita. Yang kedua apa yang kita dapatkan? Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, siapa yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu, maka malaikat berkata, walaka bimithlin, engkau akan dapatkan terlebih dahulu. Ya Allah, jenengan paring tonggoku niki ya Allah, ingkang gadah mobil anyar tambah mobil 5 ya Allah. Itu kata malaikat, kamu dulu yang akan dapat. Ya Allah, itu toko tetanggaku ya Allah laris sekali ya Rabb. Tokoku sepi ya Allah, tambah lariskan lagi toko tetanggaku ya Allah. Allah akan berikan kepada kita pembeli yang banyak, baru nanti tetangga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan langsung dari Nabi para hadirin. Kalau kita kepingin hajat kita segera dikabulkan sama Allah, jangan melupakan mendoakan orang lain. Karena dengan seperti itu Allah akan berikan kepada kita terlebih dahulu. Kalau kita minta untuk diri kita, mungkin
Allah belum mau memberikan. Kenapa? Karena Allah tahu sifat kita. Tapi di saat kita minta untuk orang lain, Allah akan benahi hati kita dan Allah akan berikan kepada kita apa yang kita harapkan. Ini amalan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW dan mujarab ini. Dan mujarab. Terutama dalam urusan perjuangan dakwah, doakan yang lain. Doakan yang lain. Nanti kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat mendoakan, apalagi yang kita doakan ini sama-sama memperjuangkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti Allah yang akan kirimkan kepada kita, dan bahkan lebih pertama, lebih dulu daripada siapa yang kita doakan. Itu yang pertama para hadirin, cara memangkas kedengkian dalam hati. Siapa yang Anda dengki, doakan mereka. Lawan, Pak. Memang susah para hadirin, susah. Kenapa? Namanya kepengen sembuh. Bukankah kalau kita sakit kemudian kita berobat ke dokter, dokter akan berikan kepada kita obat yang pahit? Gimana mboten? Ngeten bodrek napa Panadol rasa manis-manis ngeten pahit. Jenengan ndak biasa minum pil-pilan, ndak biasa minum obat misalnya. Jenengan biasa minum jamu, ngeten jamu sing enak ngeten. Mboten ngeten. Jamu pasti ndak enak. Pasti ndak. Kenapa? Kita tetap minum, nggih. Kita tetap menghabiskan itu jamunya, bahkan sampai bermacam-macam model minumnya, nggih. Sing ditutup hidungnya, nggih. Merem, nggih, sambil merengut-merengut, nggih. Bar ngoten wis pun sedia teng ajenge gedang, nggih. Persiapan, nggih, wedi muntah eman-eman, jamune larang. Coba, tetap kita paksakan minum. Kenapa? Kita ingin sembuh, kita ingin sehat. Sama. Kalau kita ingin mengobati hati kita, ya pasti caranya susah. Tidak ada obat yang enak, tidak ada, nggih. Pasti tidak enak. Ada enaknya mengobati sifat dengki adalah dengan kita mendoakan orang yang kita dengki dengan doa-doa yang baik. Nah, kemudian yang kedua baru kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb. Tahhir qulubana. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit hati. Baru insya Allah Allah akan bersihkan hati, Allah akan berikan pertolongan kepada kita sehingga hati kita tidak lagi ada kedengkian. Semoga Allah selamatkan kita semuanya daripada sifat dengki. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Dah, insyaallah. Kita baca doa sintutur para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda man 'alayha wa anta khairul warisin. ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المخصوص المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا
في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واقصف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وآخر دعوانا وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kita baca satu Fatihah para hadirin, diniati Bibarakatil Fatihah. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, futuhatillah, dan yang hadir dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dan Allah mudahkan kita semuanya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, halal berkah, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan semua perjuangan dakwah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa aslafuna wa rijalna suyukhuna sulkhaniyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi ahlakihim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, summa ridal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي